Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Kita insyaallah akan melanjutkan kepada pembahasan hadis yang kedua. Al-hadis ats-tsani, hadis yang kedua, an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan ilah yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu, dan bahwasanya Isa adalah kalimatnya yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh darinya, wal jannatu haq, dan jannah adalah hak, wan naru haq, dan neraka adalah hak, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam jannah, surga, atas apapun amalan yang dia miliki. Muttafaq alaih. Al-kalam alal hadis min wujuh, pembahasan pada hadis ini ada beberapa poin atau sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, makna la ilaha illallah wa fihi fawaid, tentang pembahasan makna la ilaha illallah, dan di sana ada beberapa faidah. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, ittafaqat kalimatu ulama'il madhahib al-arba'ah ala anna makna la ilaha illallah huwa an la ma'bud bihaq illallah. Sepakat ulama madhab yang empat pada makna la ilaha illallah, pada sebuah kalimat, pada sebuah pemaknaan, bahwasannya maknanya adalah tidak ada ilah, yakni tidak ada ma'bud yang disembah, bihaq, yang layak, yang hak, kecuali Allah. Jadi makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, atau tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. As-saniyatu al-ilahu huwal ma'bud. Makna yang kedua, faedah yang kedua, al-ilah, la ilaha, makna ilah di sana adalah ma'bud, yang disembah. Fa makna la ilaha ay la ma'budah. Maka makna la ilaha artinya la ma'budah, bukan tidak ada Tuhan, tetapi tidak ada sesembahan. La di sana adalah nafiyatun lil jins. Jadi la, kata ini dalam bahasa Indonesia adalah maknanya adalah kata yang digunakan untuk menafikan jenis, untuk meniadakan jenis. Jadi tidak ada sesembahan apapun, ya, begitu. Ilah ismu la. Jadi dalam bahasa Arab, pemaknaan rukun kalimat ada di sini, ada la-nya, kemudian ada isimnya, ya, dan kemudian ada khobarnya. Itu susunan. Mungkin marab dalam bahasa Indonesia seperti subjek predikat, seperti itu, cuman dengan nama yang lain saja, ya. Jadi ilah adalah isim la, atau dia katakanlah mungkin semacam subjeknya la, begitu. Mabniun alal fath, ini pembahasan bahasa Arab, jadi dia diakhiri dengan fathah la, fi mahalli nasbin, dalam kedudukan nasab. Ini juga pembahasan gramatikal bahasa Arab. Wal khabar marfu'un muqaddar takdiruhu haq, dan khabar atau predikatnya mungkin adalah hak, cuman dia tidak ditulis, ya, tidak terwujudkan, begitu. Jadi kadang kalimat pasti memiliki subjek dan predikatnya, cuman kadang-kadang predikatnya atau subjeknya tidak kelihatan. Seperti kamu di mana? Di rumah. Tapi aslinya saya ada di rumah, cuman saya adanya hilang, ya. Kamu di mana? Di rumah, cuman dicap di rumah. Mana subjek predikat? Subjek predikatnya saya ada, cuman tidak ditulis. Seperti itu kurang lebih. Illa dalam bahasa Arab dinamakan adatus istisna, yakni kata yang digunakan untuk mengecualikan. Allah, lafadz Allah di sini adalah badal. Ini juga istilah gramatikal dari lafadz ilah. Wa huwa badalu ba'd min kull, dan dia jenis tipe badal ba'd min kull. Ala kulli hal, ini adalah pembahasan bahasa Arab yang tidak mengerti tidak masalah.
Wal jumlah ma'a khabariha al-muqaddar la ilaha haqqun illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Fal jumlah ala hada la ma'buda haqq illallah aw la ma'buda bihaqqin illa ilahun wahid wa huwa Allah wahdahu la syarikalah. Maka kalimat la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah atau la ma'buda bihaqqin illa ilahun wahid. Yakni tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sama seperti tadi. Ya, dia adalah Allah semata, tidak ada sekutu baginya. As-saniyatu hadhil jumlah laha ruknan. Kalimat ini memiliki dua rukun. An-nafyu wal isbat. Yang pertama nafyu dulu, menafikan, meniadakan, menegasikan. Nafyu ibadati ma siwallah wa maudi'uhu la ilaha. Yakni nafyu adalah meniadakan peribadatan selain dari Allah, selain kepada Allah, ya. Dan ini ada pada posisi la ilaha. Tidak ada yang berhak disembah. La sesembahan, tidak ada sesembahan. Yakni tidak ada yang berhak disembah, ya. Wal isbatu ibadatillahi wahdah. Sedangkan isbat atau penetapan, yakni menetapkan ibadah kepada Allah semata, dan tempatnya ada pada illallah. Dan rukun ini harus ada, ya, harus ada. Kenapa? Karena ketika kita hanya mengucapkan la ilaha saja, maka kita berkeyakinan seperti keyakinannya ateisme atau ateisme. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah, ya. Atau ya semacam itu, ya. Sedangkan isbat saja, Allah saja, masih memungkinkan seseorang untuk menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Maka dua rukun ini harus terpenuhi. Harus ada nafi dan harus ada isbat. As-salisatu, faedah yang ketiga, la ilaha illallah laha syurut. La ilaha illallah ini memiliki syarat-syarat. Wahya al-umur allati yajibu 'alal insan al yalzimaha hatta yuhaqqiqa la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ternyata memiliki syarat. Sebagaimana dia adalah dikatakan dengan miftahul jannah atau kuncinya surga. Yang namanya kunci pasti memiliki gerigi. Dan gerigi itu adalah syaratnya. Maka seseorang harus memenuhi syarat-syaratnya untuk merealisasikan la ilaha illallah secara benar. Kalau dia tidak punya geriginya yang benar, bagaimana mungkin dia bisa membuka kuncinya atau membuka pintunya? Ar-rabi'atu qaulul mukhalifin li ahli sunnah fi ma'na la ilaha illallah. Faedah yang keempat, ada pendapat-pendapat yang menyelisihi ahlus sunnah pada pemaknaan la ilaha illallah. Annahu, salah satunya, la qadir alal ikhtira' illallah. Tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah. Atau mungkin di bahasa Indonesia bisa kita artikan dengan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang bisa mencipta kecuali Allah. Dan ini adalah makna yang menyelisihi dari makna ahlus sunnah wal jamaah. Syubhatuhum, kerancuan mereka adalah annal ilaha ma'nahu huwal qadir alal ikhtira'. Menurut mereka, ilah maknanya adalah yang mampu untuk mencipta. Dan ini adalah pendapat Asy'ariyah. Jawaban dari pendapat mereka atau pemikiran mereka, bittifaqi ahli lughah wal tafsir annal ilah ma'nahu al-ma'bud. Dengan kesepakatan semua ahli bahasa dan ahli tafsir, makna ilah adalah ma'bud, yang disembah atau sesembahan. Kenapa? Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kalau dimaknai la ilaha illallah dengan tidak ada yang bisa mencipta, ya, bukan yang disembah, maka tidak ada yang bisa mencipta kecuali Allah. Keyakinan ini sudah diyakini bahkan oleh iblis, laknatullah alaih. Iblis mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa menciptakan, memberi rizki, mengatur urusan kecuali Allah. Tetapi tidaklah dia dianggap telah melafalkan atau meyakini la ilaha illallah dengan benar, yakni tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Maknanya dia harus beribadah kepada Allah. Wa huwa qawlu Az-Zujjaj wal Jauhari wal Fairuz Abadi wa Ibnu Manzur wa ghairuhum min ahli lughati wa huwa qawlu Ibni Abbas radhiyallahu anhuma wa Qadadah wa Ibnu Jarir wa ghairuhum min ahli tafsir. Wa ghairihim min ahli tafsir. Dan adalah pendapat atau
pendapatnya, perkataannya Az-Zujaj, Al-Jauhari, Fairuz Abadi, Ibnu Manzur, semuanya ini adalah ahli-ahli bahasa. Dan juga pendapatnya atau ya, pemikirannya Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Jarir, ahli tafsir, dan ahli tafsir yang lainnya. Poin yang berikutnya, Al-Wajhus Salis fi qawlihi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-wawu atifah, ini permasalahan gramatikal. Wawu di situ disebut dengan atifah. Ai wa syahida, yakni dia punya hubungan dengan sebelumnya, dan bahwasannya dia bersaksi li Muhammadin bil ubudiyati war risalah, bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa muqtadas syahadah, dan konsekuensi dari syahadah ini adalah tasdiquhu fima akhbara wa ta'atuhu fima amara wa jatinabu ma anhu naha wa zajara wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Konsekuensi dari syahadat Muhammadiyah ini adalah yang pertama, ini harus dipenuhi semuanya, membenarkan setiap apa yang Rasul SAW kabarkan. Misalkan bahwasannya sayap lalat di sebelah kanan dan sebelah kirinya ada obat dan ada racun. Dalam salah satu sayap ada obatnya, dan salah satunya lagi ada racunnya, ada penawarnya. Nah, mungkin lebih tepat seperti itu. Maka dia harus membenarkan, meskipun pengetahuan tersebut belum sampai pada dirinya. Tetapi jika hadis tersebut sahih atau hasan atau bisa diterima sesuai dengan persyaratan hadis, ya, maka dia harus membenarkan kabar tersebut daripada apa yang dia ketahui sekarang. Itu salah satunya. Wa ta'atuhu fima amara, dan dia mentaati terhadap apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Apapun itu. Misalkan Rasul SAW melarang segala sesuatu, maka kita harus lebih mendahulukan ketaatan kepada Rasul, ya, ketaatan pada Rasul. Wajtinab ma anhu naha wa zajara, dan dia menjauhi apa yang Rasul SAW larang dan peringatkan. Maka apa yang Rasul SAW larang, semuanya kita harus jauhi. Jangan sampai ada perasaan mendahului atau hawa nafsu yang menguasai, ya. Konsekuensi yang terakhir adalah wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Artinya Allah tidak diibadai, tidak disembah kecuali dengan apa yang Rasul SAW bawa, yakni syariat. Karena beliau adalah Rasul, utusan. Makna Rasul adalah utusan. Maka utusan tersebut yang membawa utusan. Kita tidak beribadah kepada Allah dengan cara-cara kita, tetapi dengan cara yang Rasul SAW bawa. Al-wajhu ar-rabi', sisi yang keempat, la budda min minasyahadah anna Isa abdullah wa rasuluh. Fayashhadu lahu bil ubudiyati wa risalah. Dalam hadis ini kita bisa ketahui ada syahadat bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dia bersyahadat bahwasannya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hal ini juga bisa kita lakukan pada orang-orang yang baru masuk Islam dari golongan Nasrani misalkan, di mana dia berkeyakinan sebelumnya Yesus adalah Tuhan, maka dia menambah syahadatnya dengan tambahan Isa abdullah wa rasuluh. Untuk apa? Untuk meniadakan dan memberikan pernyataan bahwasanya atau ikrar bahwasanya yang dia sembah sebelumnya adalah hamba Allah dan Rasulnya saja. Al-wajhu al-khamis, poin yang kelima, qauluhu kalimatuhu tasmiyatul masih kalimatullah. Dalam hadis tadi Ubadah ibn Samit, hadis ini radhiyallahu an, ada lafaz wa anna Isa kalimatuhu, bahwasanya Isa atau Al-Masih Isa adalah kalimatullah atau kalimatnya Allah. Fa inna Allah ta'ala khalaqahu bi kalimatihi ay bi qawlihi. Ini membuktikan bahwasanya Allah menciptakan Isa dengan kalimatnya, ay bi qawlihi kun, yakni dengan ucapan Allah atau firman Allah kun. Fakana, maka jadilah Isa. Qala ta'ala inna masala Isa 'inda Allah kamasali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah adalah seperti permisalan Adam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan dia dari tanah, tsumma qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah katakan padanya kun, jadilah, fayakun, maka jadi. Al-wajhu as-sadis, poin yang keenam.
qauluhu wa ruhun minhu, dalam hadis tersebut bahwa anak Isa adalah ruhun minhu, ai ibtada Allahu khalqa Isa alaihi salam min ghairi abin. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memulai penciptaan Isa alaihi salam tanpa ayah. Kama ibtada Allahu khalqas samawati wal ard, sebagaimana Allah ciptakan langit dan bumi tanpa ada yang mendahului. Tidak ada yang mendahulinya. Allah baru ciptakan langit dan badi'us samawati wal ard, kata Allah. Allah yang menciptakan pertama kali. Qala azza wa jalla wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah menguasakan untuk kalian segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi seluruhnya. Falaysatis samawati wal ardu juz'an minar rabb. Minhu di sini ya, yakni maknanya bahwasannya langit dan bumi bukanlah bagian dari Allah, bukan bagian dari Rabb. Maksudnya apa? Yaitu dari Allah saja, bukan bagian darinya. Jadi nanti kita akan bahas di bawah penjelasannya. Wa fakadzalika qauluhu, begitu juga ucapan hadis ruhun minhu, lafal hadis ruhun minhu, laisa ma'nahu anna dzalika juz. Bukanlah makna dari ruhun minhu adalah bagian dari Allah. Lais anna dzalika juz'un minhu, bukan bagian dari Allah. Al-faidatul ula, i'lam anna al-idafata ila Allah tanqasimu ila qismain. Faedah yang pertama yang bisa kita gali, ini termasuk pengetahuan yang penting. Penyandaran atau idafah kepada Allah bisa dibagi menjadi dua. Al-qismul awal idafatu makhluqin ilal khaliq kama warada fi idafatil a'yan al-qa'imati bi nafsiha. Penyandaran makhluk kepada Allah, maksudnya misalkan sesuatu kemudian ada Allahnya, ya, sebagaimana kama warada fi idafatil a'yan al-qa'imah bi nafsiha, sebagaimana penyandaran zat-zat tertentu, ya, pada yang kita lihat di sini contohnya adalah naqah, ya, unta, wal bait, rumah, ard, bumi atau tanah. Misalkan naqatullah, baitullah. Jadi naqah tambah Allah, bait tambah Allah, ard tambah Allah, ya. Fayuqal, maka dikatakan naqatullah wa baitullah wa ardullah. Ini penyandaran naqah kepada Allah, penyandaran bait kepada Allah, penyandaran ard kepada Allah. Wa qad takunul idafah huna min babit tashrif. Dan yang penyandaran seperti ini, ya, bisa dianggap sebagai penyandaran terkadang, atau salah satunya bermakna penyandaran untuk pemuliaan, tasyrif, ya. Wa misluha idafatur ruh. Yang semisal ini adalah salah satunya ruhullah, ya. Ruhullah maknanya adalah ruhnya Allah, bukan maknanya adalah ruh bagian dari Allah, tetapi itu adalah pemuliaan saja kepada Allah. Sebagaimana kita katakan baitullah, rumah Allah. Rumah tidak termasuk dalam zat Allah. Ardullah, tanah Allah, bumi Allah, bukan bagian dari zat Allah. Unta Allah, bukan berarti itu adalah bagian dari Allah. Ini bagian yang pertama. Yang kedua, idafatus sifah ila mausufin ka idafatis sifat al-qa'imah bi ghairiha. Penyandaran sifat kepada yang disifati sebagaimana penyandaran sifat yang berdiri dengan selainnya, ya, selain sifat tersebut. Misal contohnya adalah ilm, qudrah, kekuasaan, kemampuan, al-kalam, berbicara, wal masyiah, kehendak. Idza udifat kanat idafata sifatin ilal mausuf. Jika dia disandarkan, maka dia menjadi penyandaran sifat kepada yang disifati. Jadi penyandaran sifatnya, jadi bukan penyandaran zatnya. Contohnya ilmullah, maka ini sifatnya Allah, ya. Qudratullah, ini bagian dari Allah, kekuasaan Allah. Kalamullah, fahadihi sifatur rabb. Jadi penyandaran ini penyandaran sifat, ya. Penyandaran sifat, jadi termasuk bagian dari Allah sendiri, ya. Berbeda dengan yang di atas, dia tidak termasuk bagian, ya, tidak termasuk dari bagiannya. Dia hanyalah pemuliaan saja. Kenapa disandarkan? Misal kita katakan kepada
seseorang, ya. Ketika kita mau membicarakan misal masalah harta, inilah hartanya Allah. Karena dia mau menekankan bahwa harta ini mau lebih ditinjau mulianya dari sisi kalau untuk Allah atau hal lain misalkan, ya. Baik. Al-faidatu as-saniyah, faedah yang kedua, al-farqu bainal idofatain. Perbedaan antara dua penyandaran ini. Anal a'yan al-qa'imah binafsiha qad alimal mukhatabuna annaha la takunu qa'imatan bidzatillah. Perbedaannya jika zat-zat tadi, ya, yang berdiri sendiri, kalau sifat kan tidak berdiri sendiri. Sifat ilmu pasti ada tempat lain, nggak bisa ilmu berdiri sendiri. Kalau unta bisa berdiri sendiri kan, ada zatnya pasti, ya. Kalau sifat berbicara pasti ada disandarkan pada bicaranya siapa, ya. Itu perbedaannya. Bahwasanya zat-zat yang berdiri sendiri tadi, orang yang diajak bicara tahu bahwasanya itu tidaklah berdiri sendiri dengan zat Allah. Faya'lamuna annaha laysat idhofata sifah. Maka dia tahu bahwasanya naqatullah bukanlah sifat Allah. Yani untanya Allah bukan, unta itu sifat Allah bukan. Wa amma sifat al-qa'imah bi ghairiha, adapun penyandaran sifat ilm tadi, qudrah, ya, kalam, faya'lamu annahu la budda laha min mausufin taqumu bihi. Maka orang yang diajak berbicara tahu bahwasanya ilmu tadi tidak mungkin dia berdiri sendiri kecuali dia adalah disejajarkan atau disandingkan dengan yang disifati yang berdiri, ya, sendiri, ya. Jadi misalkan ilmu siapa? Ilmu saya misalkan. Nah, maka pasti ada sayanya, tidak mungkin ada yang lain, ya. Yakni disandarkan kepada yang lain. Al-wajhu as-sabi' wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Poin yang ketujuh, jannah adalah hak dan neraka adalah hak. Ajma'al muslimun min ahli sunnah ala anna al-jannah wan nar makhluqatan mawjudatan ala wa ala anna Allah qad a'addahuma li ahlihima wa ala anna ilmahu qad ahata biman yaskunuhuma. Sepakat kaum muslimin dari golongan al-sunnah bahwasanya surga dan neraka adalah makhluk yang sudah ada. Saya ulangi, bahwasanya surga dan neraka adalah makhluk yang sudah ada. Dan bahwasanya Allah telah menyediakannya untuk penghuni-penghuninya. Dan bahwasanya Allah telah mengetahuinya dengan ilmunya Allah. Dan bahwasanya ilmunya Allah telah meliputi siapa saja yang akan menjadi penghuninya, apakah dia neraka atau surga. Wa ajma'u ala annahuma la yabidan wa la yafniyan. Dan mereka juga bersepakat bahwasannya surga dan neraka kekal. Al-wajhu ats-tsamin adkhalahu Allahul jannah. Yang poin ke-8, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dukhul jannah yanqasimu ila qismain. Masuk ke surga terbagi menjadi dua. Al-qismul awal dukhulun kamil. Yang pertama, bagian pertama ketika seorang masuk surga adalah masuk dengan sempurna. Wa huwa man ata bit tauhid al-kamil wa lam ya'ti bi syai'in minasyirki awil ma'asi. Dia adalah tauhid yang sempurna, dia datang kepada Allah dengan tauhid yang sempurna, tidak mendatangi Allah dengan tidak membawa sesuatu pun dari kesyirikan atau kemaksiatan. Fayufassarul amalu huna bi annahu al-amalu as-salih. Maka amal, Allah akan masukkan dia dengan amal apapun, ya, yang ada. Maka amal di sini adalah amal soleh yang tidak dicampur apapun. Al-qismu as-sani dukhulun mutlaq. Bagian kedua masuk surga adalah masuk mutlak. Fa'inal amal, maka tafsir hadis dari alamaka naminal amal, akan Allah masukkan dengan amalan apa yang ada. Yakunu al-amalu soleh wal fasid ma'at tauhid. Tafsiran yang kedua bisa juga dia amal yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah amal soleh maupun fasid, tapi bersama dengan tauhid. Jadi harus ada tauhidnya. Fahada yantahi ilal jannah. Maka nanti ujung akhirnya adalah surga. Kesimpulannya, orang yang bertauhid pasti akan masuk surga, meskipun ada amalannya yang fasid, selama dia masih bertauhid.
Al-wajhu at-tasi', poin ke-9, fihi fadlu syahadati la ilaha illallah, fadlu syahadati an la ilaha illallah. Di sana ada keutamaan syahadat la ilaha illallah. Wa qad jaa'a an Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma annahu qala, dan ada hadis dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bahwasanya dia mengatakan, inna afdhala ma nu'iddu syahadata an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya yang paling afdal apa yang kami perhitungkan, ya, adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sesungguhnya yang paling afdal yang kami anggap adalah syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadun Rasulullah. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas mengatakan, narju an yaghfirallahu dzunubal muwahhidin. Kami berharap bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertauhid.